5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang kekayaan Indonesia. Indonesia itu dianugerahi perairan yang sangat luas adik-adik. Pemandangan bawah laut Indonesia itu sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan itu dapat menjadi sumber makanan yang bergizi adik-adik. Jadi adik-adik kita harus mau makan ikan ya. Nah keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Adik-adik biasanya ya kan pergi berwisata ke pantai. Nah pantai itu pinggiran laut adik-adik. Adik-adik, kebiasaan masyarakat di dekat laut itu berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Penduduk di Indonesia itu sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Nah, keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragamnya pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia itu menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah itu tadi ya cerita tentang kekayaan Indonesia. Adik-adik dari bacaan tadi, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Nah dalam bacaan tersebut tadi adik-adik ada keragaman rumah adat, pakaian daerah, ada keragaman wilayah tempat tinggal, ada keragaman kebiasaan, dan keragaman berbagai jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Lalu adik-adik, di sini sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara kita Indonesia? Nah, semboyan negara kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang sesuai adalah saat masyarakat Indonesia itu tetap hidup rukun dan damai walaupun banyak perbedaan. Itu sikap yang sesuai dengan semboyan negara kita. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya adik-adik. Nah apa semboyan negara Indonesia? Nah semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika sesuai pada burung Garuda Pancasila. Adik-adik yang hebat. Nah, di sini kebiasaan masyarakat di dekat laut tadi kan berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Biasanya kalau di dekat laut itu mereka mata pencahariannya itu nelayan. Tetapi kalau di daerah pegunungan biasanya petani atau pekebun ya. Jadi berbeda kebiasaan masyarakatnya, bahkan mata pencahariannya. Nah, adik-adik yang hebat, wawancara ini teman
sekelompok kalian. Tanyakan ikan kesukaan dari teman-teman kalian. Lalu gambarkan keragaman ikan dari kesukaan kelompok anggota kalian masing-masing ya adik-adik ya. Jadi tanyakan, kamu suka makan ikan apa? Misalnya seperti itu. Lalu sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompok kalian. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Misalnya nih adik-adik, ada yang suka ikan lele sebanyak 5 orang. Lalu ikan tawes ada yang suka 3 orang, ikan gurame ada 8 misalnya ya, setelah kalian wawancarai. Nah lalu kalian membuat diagram seperti ini ya, yang suka ikan lele ada berapa, yang suka ikan tawes, ikan gurame atau ikan nila ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat tabel, lalu tabel itu kalian buat diagram seperti ini. Nah adik-adik, dari diagram ini ada 16 orang teman, yang 5 orang itu menyukai ikan lele, 3 orang menyukai ikan tawes, dan 8 orang menyukai ikan gurame. Walaupun kesukaan terhadap ikan dalam kelompokku beragam, kami tetap kompak dalam mengerjakan tugas. Dengan adanya keragaman kesukaan terhadap ikan membuat kelompok kami ini semakin beragam dan semakin menghargai satu dengan yang lainnya adik-adik. Jadi walaupun berbeda makanan kesukaan ya, ikan kesukaan, tapi harus tetap rukun dan damai. Adik-adik yang hebat, menangkap ikan di laut itu ada aturannya. Nah aturan ini dibuat agar kekayaan laut itu tetap terjaga adik-adik. Cara menangkap ikan yang aman itu dengan menggunakan jala. Nah, pernahkah adik-adik menangkap ikan menggunakan jala? Adik-adik, saat ini aturan untuk menangkap ikan di laut itu banyak sekali ya, karena tidak boleh memakai jala yang namanya pukat harimau. Jadi itu jala yang lubangnya kecil-kecil sekali, karena nanti kalau lubangnya terlalu kecil, ikan-ikan yang masih kecil itu ikut tertangkap. Kalau ikut tertangkap otomatis di laut tidak ada persediaan ikan ya, karena ikan yang besar dan ikan kecil tertangkap. Nah itu tidak diperbolehkan adik-adik menjala ikan dengan pukat harimau. Lalu juga tidak boleh memakai bom karena bisa merusak habitat laut, bisa merusak terumbu karang yang termasuk tempat tinggal dari ikan adik-adik. Nah di sini kalian bisa menggunakan jala yang lubangnya agak besar, jadi bisa hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Ikan-ikan yang kecil biarkan hidup di laut untuk berkembang biak. Nah apakah adik-adik pernah menangkap ikan menggunakan jala, atau kalian menangkap ikan dengan cara memancing adik-adik ya? Biasanya lebih sering memancing daripada menggunakan jala. Nah adik-adik, cobalah melakukan permainan jala ikan berikut ini. Bagaimana ya cara bermain menjala ikan? Nah adik-adik, cara bermainnya adalah tentukan dulu garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Nah setelah itu tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemainnya harus bertugas menjadi ikan. Nah ini ya yang menjadi jala yang ini adik-adik. Lalu 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan ya. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah ini. Setelah diberikan aba-aba, jala atau jaring ini dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan harus bergerak menghindar dari tangkapan jala ini adik-adik. Nah, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Kalau ada 4 ikan yang tertangkap, maka 4 ikan itu harus menjadi jaring atau jala juga. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah adik-adik. Nah, 2 jaring ini harus terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan lagi, buat 1 jaring lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam ini habis. Jadi ini cara bermain
menjala ikan. Bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian ya adik-adik. Nah, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Nah, adik-adik yang hebat, selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan yang baik itu untuk kesehatan juga adik-adik. Ikan itu mengandung banyak protein. Nah, berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Apakah adik-adik suka makan ikan? Di mana kalian dapat menemukan penjual ikan tersebut. Nah, biasanya kalau ikan kita bisa makan ikan bandeng, ikan tuna, lalu nila, lele, dan lain sebagainya. Nah, para nelayan itu menjual ikan hasil tangkapannya itu di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan di pasar membeli ikannya itu di pasar ikan biasanya adik-adik. Nah, di sini perhatikan nih adik-adik, ada petunjuk arah. Nah, ya di sini ya. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Maka di sini seharusnya Ibu Siti dan Siti itu harus berjalan ke arah kanan karena pasar ikannya pada penunjuk arahnya itu ke arah kanan. Kalau lurus itu ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, kalau ke kiri itu ke Taman Kota. Nah, adik-adik di sini papan petunjuk tersebut termasuk dalam rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu terdiri dari beberapa jenis adik-adik. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Di antara jenis-jenis rambu lalu lintas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, adik-adik tentunya masih ingat ya, ini adalah rambu peringatan. Ya, rambu peringatan biasanya itu warnanya kuning. Rambu ini adalah rambu jalan licin, merupakan contoh rambu peringatan. Lalu ini adalah rambu larangan adik-adik. Nah, biasanya diberi tanda garis miring seperti ini. Nah, rambu ini itu dilarang berhenti ya. Ini adalah contoh rambu larangan. Lalu berikutnya adalah rambu perintah. Nah, rambu perintah ini wajib belok kiri ya. Ini adalah contoh rambu perintah. Lalu ini adalah rambu petunjuk. Nah, ini adalah rambu petunjuk arah ya. Di sini jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Kalian harus mengetahuinya adik-adik karena ini sangat penting. Adik-adik, lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Nah, lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Nah, di sini sudah ada nih adik-adik petunjuk-petunjuknya, lalu kita akan gambarkan nih ya. Yang pertama, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Berarti belok kiri itu yang ini menuju taman bermain. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Nah, berarti di sini belok kanan ini untuk petunjuk ke arah Masjid Agung. Untuk menuju ke Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, berarti kalau lurus ini ya menuju Sekolah Nusantara. Kita lihat petunjuk berikutnya adik-adik ya. Untuk menuju ke kebun binatang harus belok kiri. Maka ini adik-adik belok kiri ke kebun binatang. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Nah, berarti di sini arah ke Rumah Sakit Indah. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Berarti di sini menuju pasar ikan. Seperti itu ya rambu-rambu lalu lintasnya atau petunjuk rambu petunjuk arah. Nah, adik-adik, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai penunjuk arah atau penunjuk tempat. Nah, rambu petunjuk itu dipasang di atas jalan. Namun ada juga rambu petunjuk yang dipasang di pinggir jalan. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.